Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat belajar. Meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini itu agar kalian bisa memahami ataupun menganalisis tentang struktur penyusun sistem gerak pada manusia dan bisa mengatasi bagaimana jika terjadi gangguan. Sistem gerak pada manusia merupakan salah satu sistem yang tersusun dari otot, tulang, sendi, serta organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Tahu nggak sih bahwa rangka kita itu memiliki banyak manfaat loh. Yang pertama itu adalah memberi bentuk tubuh serta menopang tubuh kita. Yang kedua itu melindungi organ-organ yang sangat penting bagi tubuh kita, seperti otak dilindungi oleh tengkorak, lalu jantung serta paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, selain itu, tulang itu ataupun rangka sebagai tempat melekatnya otot. Jadi, otot bisa bergerak secara aktif. Nah, yang keempat itu sebagai penghasil sel darah. Kalian tahu nggak sih, sel darah itu dihasilkan oleh sumsum tulang loh. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah tulang panjang ya, atau tulang pipa seperti tulang lengan kita. Yang kedua itu ada tulang pendek. Nah, bentuknya sama seperti tulang pipa, hanya saja ukurannya lebih pendek. Nah, seperti tulang ruas-ruas jari kita. Lalu ada tulang pipi seperti tulang dada kita. Nah, yang keempat itu ada tulang yang bentuknya tidak beraturan seperti tulang belakang. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang osifikasi tulang atau perkembangan tulang. Nah, sebelum itu saya mau tanya, kalian pernah nggak sih menggendong adik bayi? Jadi kalau menggendong adik bayi itu kan serasa masih tulangnya itu ya lunak ya. Nah, jadi seiring dengan perkembangan usia maka tulang pun akan berkembang. Nah, perkembangan tulang itu adalah dinamakan osifikasi. Nah, tulang keras itu tersusun atas sel tulang atau yang disebut sebagai osteosit. Nah, osteosit itu berada di dalam tulang rawan. Jadi sebelum tulang rawan berubah menjadi tulang keras, jadi osteosit itu akan berkembang di dalam tulang rawan, membentuk sumsum tulang serta pembuluh darah. Nah, setelah itu tulang tersebut akan berubah menjadi kompak atau tulang keras. Nah, di tulang keras itu terdapat bagian kompak atau yang sangat keras serta bagian yang dinamakan spons atau bagian jaringan tulang. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Adapun macam-macam sendi itu ada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi pelana maupun sendi geser. Untuk memahami apa itu sendi, yuk coba lakuin beberapa kegiatan yang ada di PowerPoint ini ya. Oke, kali ini saya akan bahas tentang otot. Jadi otot itu merupakan salah satu alat penggerak tubuh kita. Jadi otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Otot dibagi menjadi 3, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik itu biasa disebut sebagai otot rangka, letaknya berdekatan dengan tulang. Jadi otot lurik ini kerjanya secara sadar dan memiliki ciri fisik, yaitu berbentuk silindris dengan permukaan gelap terang dan intinya banyak di tepi. Lalu ada otot polos. Otot polos ini biasanya menyusun organ dalam kita, contoh seperti lambung. Otot polos ini berbentuk gelendong dengan inti satu di tengah dan kerjanya secara tidak sadar.
Kemudian ada otot jantung. Otot jantung ini menyusun organ jantung kita dan kerjanya secara tidak sadar dengan permukaannya itu adalah silindris bercabang dan memiliki banyak inti sel tetapi letaknya di tengah. Cara kerja otot kita itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya otot antagonis. Antagonis itu berarti berlawanan arah. Ketika satu otot itu berkontraksi, maka otot yang lainnya akan berelaksasi. Jadi cara kerja ini terjadi pada otot bisep dan trisep yang ada di lengan kita. Lalu yang kedua, cara kerja otot yang sinergis, berarti mereka bisa bekerja sama, seperti otot pada supinator dan pronator yang ada di lengan kita. Oke, kali ini saya akan bahas juga tentang gangguan yang bisa menyerang sistem gerak kita. Yang pertama itu adalah terjadi pembengkokan pada tulang belakang kita. Jadi ada yang bengkok ke depan, namanya lordosis, bengkok ke belakang, namanya kifosis. Kemudian bengkoknya ke kanan dan kiri, namanya adalah skoliosis. Kemudian ada nih, namanya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Lalu ada juga riketsia. Lalu ada juga yang namanya fraktura atau yang biasa dikenal sebagai patah tulang. Lalu ada juga nih yang disebut sebagai artritis. Nah, kalian udah tahu kan ada gangguan yang bisa menyerang sistem gerak kita, makanya kita bisa melakukan upaya nih biar tidak terjadi pada diri kita. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi, terutama mengandung kalsium maupun vitamin ya. Kemudian bisa juga dengan berjemur di bawah sinar matahari yang bisa membantu mengaktifkan provitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian bisa dengan aktivitas fisik. Jadi berolahraga itu penting juga loh bagi kesehatan sistem rangka kita atau sistem gerak kita. Nah, terus juga harus menghindari sikap duduk yang salah ya, yang suka duduknya terlalu bungkuk ya, nanti bisa menyebabkan kifosis. Oke? Jadi itu adalah materi tentang sistem gerak pada manusia. Jadi kalian bisa tahu ya bagaimana cara kita menjaga sistem gerak kita agar selalu tetap sehat. Karena itu kita harus tetap makan makanan yang bergizi. Oke, sekian dulu ya materi dari saya, dari Ibu. Terima kasih.